Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aristoteles pernah mengatakan, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, tapi keunggulan adalah sebuah kebiasaan. Perkenalkan, saya Mulkismawati, SPDI MPC, guru SMA Negeri 2 Singingi, Kabupaten Kuantan, Singingi. Pada video kali ini saya akan membagikan praktik baik saya yang berjudul Pendekatan Inquiry Apresiatif menggunakan media surat kebaikan. Satu strategi menemukan aset diri. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, mari kita lihat dulu di mana posisi SMA Negeri 2 Singingi. SMA Negeri 2 Singingi terletak di Desa Sungai Siri yang merupakan salah satu daerah eks-transmigrasi. Berjarak lebih kurang 15 kilo dari ibu kota kecamatan dan 40 kilo dari ibu kota kabupaten. Ini adalah potret akses jalan menuju SMA Negeri 2 Singingi yang sebagian besar masih jalan tanah. Resikonya adalah ketika musim panas berdebu dan ketika musim hujan becek dan berlumpur. Ada satu jembatan yang harus dilewati ketika menuju SMA Negeri 2 Singingi. Jembatan ini semi permanen yang dilewati oleh para pejalan kaki maupun yang berkendaraan termasuk mobil pengangkut sawit. Nah, itulah yang membuat jembatan ini rentan rusak. Berikut adalah alur STAR dari praktik baik pendekatan inquiry apresiatif menggunakan media surat kebaikan. Silakan tunjuk tangan di kelas ini yang pernah merasa dirinya gagal. Oh, ada banyak. Selanjutnya, siapa yang merasa tidak percaya diri? Ada lagi, lebih banyak lagi nih. Selanjutnya, siapa di kelas ini yang pernah merasa dirinya tidak berharga? Yang merasa dirinya tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan yang patut dibanggakan? Oke, ternyata banyak ya. Oke, baik. Tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan praktik baik ini adalah terkait intensitas hubungan sosial antar sesama peserta didik. Tidak semua peserta didik yang memiliki karakter ekstrovert, bahkan banyak yang introvert. Pribadi yang terbuka akan membuat peserta didik lebih mudah untuk saling mengenal, sementara pribadi yang tertutup cenderung lebih susah bergaul. Jika peserta didik tidak saling mengenal, maka akan kesulitan menuliskan sesuatu tentang satu sama lainnya. Tantangan selanjutnya adalah terkait kemampuan menulis surat. Peserta didik tentunya beragam kemampuan dan kecenderungannya. Tak bisa dipungkiri ada peserta didik yang tidak biasa dan tidak bisa menulis surat. Karenanya guru perlu memberikan contoh surat yang dimaksud serta poin-poin apa saja yang harus ada di dalamnya. Peserta didik dibebaskan menulis surat sesuai dengan gaya dan kemampuannya masing-masing. Tantangan selanjutnya adalah terkait kemampuan menulis surat. Peserta didik tentunya beragam kemampuan dan kecenderungannya. Tak bisa dipungkiri ada peserta didik yang tidak biasa dan tidak bisa menulis surat. Karenanya guru perlu memberikan contoh surat yang dimaksud serta tantangan yang terakhir adalah terkait tindak lanjut secara personal. Setiap peserta didik harus mendapatkan layanan tindak lanjut berdasarkan catatan yang ada pada surat. Menindaklanjuti ini perlu waktu dan keseriusan. Harus ada penekanan atau penguatan agar peserta didik betul-betul bisa memberdayakan dirinya berdasarkan isi surat yang diterima maupun surat yang dibuat untuk diri sendiri. Tindak lanjut ini sangat penting untuk melihat dan memantau perkembangan diri peserta didik sesuai dengan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan praktik baik ini yang terdiri dari 2 sesi. Yang pertama, menulis surat kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, menulis surat kebaikan untuk diri sendiri. Sekarang di tangan Anda semua sudah ada kertas post-it warna-warni ya, dan sudah ada kertas kecil tadi yang di situ berisi 3 teman yang akan dikirimin surat. Nama suratnya adalah surat kebaikan. Nah, dengarkan dulu. Isi surat itu sesuai dengan namanya, surat kebaikan. Isinya adalah hal-hal tentang kebaikan yang ada pada teman yang 3 itu. Jadi isinya boleh berupa ucapan terima kasih, boleh berupa apresiasi, penghargaan, atau boleh berupa support, dukungan, boleh juga kebanggaan atas kelebihan yang dia miliki. Paham? Paham. Oke, silakan dimulai. Peserta didik diminta menuliskan surat untuk teman-temannya sesuai dengan nama-nama yang dia dapatkan. Setelah selesai menulis surat tersebut, maka surat itu dikumpulkan ke guru, kemudian nanti guru akan memberikan surat itu kepada orang-orang yang dituju. Nah, proses selanjutnya adalah setiap peserta didik diberi kesempatan menulis surat untuk dirinya sendiri. Semua surat dibagikan kepada orang yang dituju, kemudian diminta ditempel di buku masing-masing. Peserta didik diberi waktu untuk membaca semua surat itu dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan surat kebaikan untuk saya sendiri.
Aku bangga padamu karena kamu bisa bertahan sampai saat ini. Semua rintangan dan kesedihan di keluarga dan di sekolah, kamu hebat, pintar, dan kamu baik. Semoga kamu sehat, selalu kuat untuk menghadapi masalah di dunia yang pahit ini. Karena kamu selalu bisa tertawa walaupun hatimu sedang sedih. Kamu bisa menutupi masalah hidupmu dengan tertawa, walaupun orang-orang di sekitarmu selalu menyakiti hatimu. Aku sangat bangga padamu. Sekian. Makasih dalam perjalanan sejauh ini. Kamu hebat, kamu kuat, jangan tukang ya. Kamu pasti bisa melewatkan masalah yang begitu berat. Kamu spesial untuk diriku. Aku sangat bahagia memilikimu di dalam hidupku. Tetaplah jadi yang terbaik untuk orang lain. Walaupun banyak orang yang tidak suka kepadamu, kamu baik, kamu kuat. Semangat terus untuk diriku. Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk Suci. Karena saya meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan hebat di bidangnya masing-masing, oleh karena itu setiap peserta didik saya berikan sertifikat penghargaan berdasarkan karakteristik potensi yang dimilikinya. Semua orang akan hebat dengan cara yang tepat, di waktu dan tempat yang tepat. Fokus pada apa yang dimiliki, jangan habiskan waktu menyesali apa yang tidak dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya April Yanggrani. Saya ingin sedikit bercerita tentang momen pahit dalam hidup saya, yaitu di saat saya merasa saya tidak bisa jadi apapun dalam hidup saya. Tidak ada yang ingin saya capai di hidup saya, gak ada tujuan belajar, gak ada tujuan untuk menjenjang sekolah yang lebih tinggi. Tapi setelah saya membaca surat kebaikan dari teman-teman saya sudah mulai mengerti bahwa kita butuh seseorang dalam hidup kita untuk berbagi keluh kesah. Dan saya juga merasa ketika membaca surat kebaikan dari teman-teman saya memiliki tujuan, saya memiliki teman, saya memiliki yang ingin melihat saya sukses, yang ingin melihat saya menggapai apa yang saya inginkan. Dan dengan bercerita atau berkonsultasi kepada wali kelas saya selaku guru BK juga, yaitu Bu Mulkismawati, saya merasa saya ada sosok pendengar, ada sosok yang menjadi penyemangat. Dia memberikan sedikit banyak pelajaran hidup kepada saya, sedikit banyak bagaimana mengekspresikan diri, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Itu yang saya dapatkan dari beliau. Beliau adalah seorang yang sangat saya kagumi, karena beliaulah saya bisa seperti sekarang juga, karena beliau menjadikan saya seorang yang seperti seorang April yang percaya diri, berani ngomong di depan, berani mengekspresikan apa yang saya miliki, apa yang saya minati, seperti menulis. Saya suka dengan menulis, saya bisa membuatkan ekspresi-ekspresi yang mungkin tidak bisa disampaikan ke orang lain. Saya menulisnya, dan mungkin dengan menulis juga saya bisa bercerita. Setelah saya membaca surat dari teman saya sangat senang karena diri saya sangat dihargai. Dan melalui surat ini, saya dapat berubah untuk menjadi yang lebih terbaik untuk teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darniati, guru SMA Negeri 2 Singingi, rekan sejawat Ibu Mulkismawati. Menurut saya, yang sudah dilakukan oleh Ibu Mulkismawati sangat luar biasa dampaknya. Setelah praktik baik yang beliau lakukan, diperkenalkan kepada kami, guru SMA Negeri 2 Singingi melalui diseminasi, saya pribadi merasa bahwa ternyata selama ini banyak orang termasuk saya sendiri tidak menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada kekuatan potensi yang kita miliki. Nah, setelah saya membaca surat kebaikan dari rekan sejawat, saya menemukan sisi lain dari diri saya yang bisa saya kembangkan. Hal yang sama coba saya terapkan pada murid saya di saat pembelajaran yang saya lakukan. Saya berusaha fokus pada keunggulan yang dimiliki oleh siswa dan memberdayakan keunggulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti SPD, rekan sejawat dari Ibu Mulkismawati sekaligus Wakakurikulum di SMA Negeri 2 Singingi. Menurut saya, praktik baik yang dilakukan Ibu Mulkismawati merupakan terobosan baru untuk mengubah mindset berpikir kita sebagai manusia maupun sebagai seorang guru. Selama ini, saya melihat banyak guru, khususnya di SMA Negeri 2 Singingi, yang mengeluh tentang kekurangan ataupun keterbatasan yang dimiliki siswa dan mengganggu proses pembelajaran. Kadang, siswa juga tidak memiliki rasa percaya diri ataupun merasa tidak memiliki keunggulan apa-apa. Surat kebaikan ini merupakan media sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan surat kebaikan ini kita menjadi lebih fokus pada kelebihan yang kita miliki, bukan kekurangan.